apa? Aku 23, dia 22. Kamu bilang aku ibunya. Aku juga nggak percaya, Nona Ning. Tapi kami secara ilmiah telah meneliti berulang kali puluhan kali. Ini memang kenyataannya. Kamu dokter ya? Kamu bilang sama aku, ini ilmiah nggak, HM? Nggak ilmiah kan? Jadi bisakah kamu kasih aku laporan penelitiannya? Ayah. Mam, dia benar-benar anakku. Nggak nabrak orang lagi. Ha, gaun putihnya mana? Seksinya. Ada apa di sini? Mam. Ah iya, Mama itu panggilanku. Ini anakmu yang datang dari 30 tahun kemudian. Nakia. Nakia. Bohong besar, aku datang dari masa depan. Aku Ning Cheng anakmu. Kenapa ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat? 30 tahun lagi sudah ada mesin waktu ya. Misalnya kamu memang anakku. Ada bukti apa? HM. Di tulang belikat kananmu ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu. Dan aku punya yang persis sama. Kamu punya gelang giok senilai 50 juta. Yang diletakkan di lapisan paling bawah rak display di ruang tamu. Kata sandinya adalah tanggal kamu membelinya. Bahkan kakek dan nenek luar tidak tahu. Tapi kebetulan dilihat oleh aku yang berusia 5 tahun. Kata sandinya berapa? 1210? Benar sekali kamu tahu. Sekarang kamu percaya aku anakmu, kan? Ganteng banget. Nggak sakit, jadi ibu juga nggak apa-apa. Sudahlah, demi mesin waktu yang dia bilang itu aku nekat. Ayo, buktikan sendiri kalau kamu benar, HMPH. MA. Mam. Sekarang kamu percayakan aku anakmu. Kalau kamu bilang kamu anakku, coba bilang, ayahmu siapa? Calon suamiku di masa depan mukanya seperti apa? Kebetulan mobilmu mogok. Ayah kerja di bengkel mobil. Itu dia di sana. Ternyata seganteng ini. Aduh, jangan tertipu sama penampilan papa. Namanya Meng Zekai. Dia anak haram keluarga Gu. Keluarga Gu, yaitu kepala keluarganya, adalah MU Xiu Sheng yang bergerak di penyelundupan senjata, HM. Betul. Tapi di rumah. Status papa sangat rendah. Tidak disukai. Bahkan lama mengalami perundungan. Nenek menderita gangguan jiwa. Keduanya di keluarga Gu sangat tidak disukai. 2 tahun kemudian, ayah kandungku ini akan benar-benar menjadi gila. Dia akan mengambil alih keluarga Gu. Menyuruh kakekku dikirim ke rumah sakit jiwa. Memaksa pamanku bunuh diri dengan lompat dari gedung. 4 tahun kemudian dia akan menelan marga Slytherin. Grup Ning milik kakek Lia. Dan secara paksa merebutmu. Setelah menjadi pria paling berkuasa, dia akan mengusirmu dari rumah. Kamu akhirnya menderita penyakit mematikan dan meninggal. Sedangkan anakmu, yaitu aku, pada akhirnya tetap hidup di bawah bayang-bayang kekuasaannya. Aku mau mama. Mama. Nah, kalau begitu aku tidak menikah dengannya saja, kan? Itu pun tidak akan mengubah fakta bahwa dia tetap akan merebutmu secara paksa. Apalagi, apa yang dia inginkan pasti akan dia dapatkan. Misalnya kamu. Kalau begitu aku mengerti. Kalau begitu aku bunuh kamu sekarang saja. Biar tidak ada akibat di kemudian hari. Tunggu, jangan. Ah.
Aku. Ah, aku takut kamu perbaiki mobil nggak punya alat. Hahaha, sengaja aku antar alat buat kamu. Makasih ya, HM. Butuh bantu perbaiki mobil nggak? Wih, adik kecil. Kok kayaknya nggak mau kerja lagi? Mau dipelihara tante kaya ya? Pantes kemarin izin nggak masuk. Jangan-jangan kamu malah jual diri buat kerja sampingannya. Hahaha. Biasanya aku ada tamu. Aku datang mau servis mobil. Servis mobil. HM, servis mobil kami ahli kok. Mending biar kami berdua saja ya. HM. Aku mau dia yang servis mobilku. Meng Zekai tidak boleh mati. Dia ayahku, kalau tidak ada dia, tidak ada aku. Benarkah? Lagian nasib sebelumnya sudah menunjukkan. Kamu ingin mencelakainya. Tapi akhirnya kamu tidak melakukannya. Lalu apa yang harus kulakukan supaya bisa menghentikannya? Hanya kamu yang menemani di sisinya. Hangatkan dia dengan sinar mataharimu. Ubah pikiran-pikiran jahatnya itu. Baru bisa mencegah semuanya terjadi. Kalau begitu aku mengerti. Bukannya cuma jadi sugar mommy saja. Hei, kamu tahu nggak lagi servis mobil buat siapa? Dia itu Putri Ning Chuan dari Ningxi Group. Juga pewaris Ningxi Lo. Aku ingat ayah bajinganmu itu. Kalian sahabat karib dengan Ning Chuan. Ya, jangan-jangan gadis ini dikirim ayahmu untuk memasang jebakan abadi. Kamu malah kepikiran aku yang perbaiki mobilmu. Ini sudah bagus. Panggilkan bos kalian ke sini. Aku mau bicara dengannya. Jangan-jangan dia mau cari gara-gara. Bos kami sedang tidak ada. Ada apa? Langsung bilang saja sama saya. Apakah kamu mau bekerja di perusahaan saya? Nona Nie, niat baik Anda sudah saya terima di hati. Pertama, saya sama sekali tidak mengenal perusahaan kalian. Kedua, saya juga tidak punya pengalaman bekerja di perusahaan lain. Jadi, mohon pulang saja ya. Tidak. Saya tawarkan gaji yang sangat tinggi untuk Anda. Bahkan 3.000 yuan sebulan. Bukan 3.000, 300.000 sebulan. Lagi pula kamu nggak perlu lagi susah payah seperti sekarang. Nona Ning, sejak kecil saya sudah paham satu prinsip. Di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Di dunia ini, langit juga nggak akan menjatuhkan pai ke pangkuan. Jadi niat baik Anda, saya tetap nggak bisa terima. Kunci mobilnya silakan diambil. Kalau nanti mobilnya rusak, tolong bawa ke bengkel resmi 4S. Bengkel mobil ini masih terlalu menyulitkanmu. Kenapa ada orang yang tidak mau pekerjaan bergaji 300.000 sebulan, malah memilih kerja di bengkel reparasi? Ayah memang orang seperti itu, karena terlalu berprinsip. Malah disakiti oleh orang-orang yang tidak punya prinsip, hingga akhirnya jatuh dan merosot. Lalu kamu punya rencana apa? Ini apa? Jujur saja, saat aku menyeberang ke sini, ruang waktu sangat terdistorsi, sehingga sebagian ingatanku rusak. Aku hanya bisa mengingat beberapa hal yang akan terjadi di masa depan, dan mencatatnya sebisa mungkin. Jadi aku masih bisa mengandalkanmu atau tidak? 50-50 lah. Ah, ketemu? Ada jamuan makan malam pada hari Sabtu. Kakek dari pihak ibu mengundang keluarga Gu untuk ikut serta, kecuali Meng Zekai. Tapi ayahku tetap bersikeras jadi pelayan, dan muncul di pesta itu. Lalu jadi bahan ejekan semua orang. Oh duh. Wah, ini juga titik awal dia jadi gelap. Hahaha.
Sayang sekali dia karena diejek orang. Langsung berniat membunuh adik seayah beda ibu itu. Kalau begitu, biarkan dia hadir dengan nama dan status yang terhormat, supaya dia tidak mendengar ejekan. Kamu sudah punya cara. Serahkan padaku saja. Oh, ngomong-ngomong, karena kamu datang dari perjalanan waktu, berarti belum punya tempat tinggal. Mending tinggal di rumahku saja. Boleh kan? Tentu saja boleh. Anakku yang besar. Hahaha. Mama Papa, sayang besar pulang. Pulang, siapa itu? Tuan Ning, Nyonya Zhao, apa kabar? Di Banek. Kamu sudah punya 2 calon suami kok bawa pulang 1 lagi. HM. Ini kamu nggak paham ya? Ini asisten baru sekaligus bodyguard yang aku rekrut. Panggilan hidup. Bertanggung jawab khusus atas keselamatanku. Pengawal, HM. Aduh. Kamu ini pengawal. Aduh. Ganteng kan? Ini dia rasanya. Selera bagus. Aduh, cowok tinggi ini kok memberiku perasaan. Sangat familiar ya. HM. Jangan-jangan aku. Aduh. Anakku yang jauh di luar negeri naik pesawat. Boleh nggak ya hamhaha? MA yang itu. Suruh kepala rumah tangga siapkan kamar buat Xiao Chen. Mulai sekarang dia tinggal di villa kita. Baik, Hom. Ada apa ini? Yang itu aku ingat beberapa hari lagi. Apakah ada acara makan malam? HMA. Perusahaan kita sudah mencapai kerja sama bisnis dengan keluargaku. Lagi pula Gu Tianhao juga calon tunanganmu. Jadi sekalian manfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan pesta, supaya semua orang bisa saling mengenal lebih akrab. Jadi keluarga Gu datang semua, ya? Maksudnya apa sih? Aduh, kamu ini bodoh banget. Ini aja nggak ngerti. Aduh, begini? Aku dengar, kakek Gu punya 1 anak laki-laki yang sangat tidak disukainya. Ahwem. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Aku ingin bertemu dengannya. Kamu bilang, kalau nanti aku menikah ke keluarga Gu, aku bahkan tidak kenal semua anggota keluarganya. Bukankah itu akan membuatmu malu? Benar juga sih. Kalau begitu aku bilang ke Hu Qiusheng. Suruh dia bawa seluruh keluarganya datang. Baik nggak? Hahaha. Lama banget nggak ketemu. Seneng banget. Hahaha. Hahaha. Dia begitu bersinar. Bukan tipe yang orang sepertiku berani pikirin. Tunggu aku bentar ya. Ini siapa? Jin Yuan. Kamu hari ini cantik banget. HM. Jadi kamu berpakaian secantik ini demi aku ya? Kamu kebanyakan mikir. Ya sudahlah, anggap saja aku kebanyakan mikir. Wah, cantik banget. Temani aku minum 1 gelas yuk. Aku akan memperkenalkan kamu sebagai tunanganku kepada semua orang.
Aku nggak mau berdiri bareng orang yang nggak pakai otak. Lihat, Tuan Gu, tunggu sebentar. Sikap Nona Ning sudah sangat jelas. Tolong jangan ganggu dia lagi. Pengawal ya. Kok aku merasa? Sialan, pengawal ini kok mirip banget sama Ning Jinyan. Ning Jinyan itu anak tunggal. Seharusnya nggak mungkin. Lu Tianhao ditolak oleh putri sulung keluarga Ning. Lihat biasanya dia sok kuat banget. Lumayan baik. Lumayan baik. Di depan keluarga Ning tetap cuma dapat rumah yang dibenci. Ning Jinyan. Tunggu saja dulu. Sudahlah, jangan marah dong. Pergi cari Nona Ning MU sana. Ya cuma ini satu-satunya. Mana ada yang lebih seru daripada kalian Benar nggak? Ini kakak besar dari rumahmu itu. Dia juga pantas. Ayahku sama ibunya juga nggak ngadain pernikahan. Cuma ayah liar yang lahir dari ibu liar. Akhir-akhir ini gimana? Pergi? Aku harus bawa dia pergi dari sini. Nah, tolong bikin kesempatan buat ayah ya. Meng Zikai Lihat dia tuh. Halo. Hahaha. Rendah hati dong hahaha. Aduh rusak nih, ngapain sih? Kamu sudah kotor. Aku bawa kamu ke tempat cuci ya. Bukan. Hei, nggak usah. Kalau gini ayahmu juga nggak bakal izinin kamu pergi. Iya juga sih. Setiap gerak-geriku diawasi mereka semua. Kalau mau pergi juga harus nunggu pesta selesai dulu. Jadi ikutin aku aja ya. Mending aku yang lakukan aja. Kenapa? Kenapa apa? Lihat aku langsung pengen ngumpet ya. Kamu terlalu mencolok. Aku takut aku bakal panik. Kamu udah panik nih? Ayo lepas bajunya. Cepet lepas. Aku sendiri. Aduh. Kok kamu bawa-bawa barang ini kemana-mana sih? Aku emang bukan cewek sopan dari dulu. Aku sering kali membuat bajuku kotor. Jadi, sudah jadi kebiasaan membawa benda-benda ini di tas. Biarkan aku sendiri yang melakukannya. Nak Xiao Kai. Ada apa? Ibu. Ning Chun tidak pernah bilang kalau Ibu Meng akan datang ke pesta itu. Apa dia lupa ya? Aduh. Nak, kamu di mana? Nak, Xiao Kai. Mama nggak apa-apa kan? Mama mimpi kamu membunuh orang. Membunuh banyak orang. Kamu sebenarnya membunuh orang nggak sih? Kamu kebanyakan mikir. Nggak apa-apa. Orang macam apa kok bisa muncul di pesta itu? Katanya dia ibunya Meng Zikai. Dia punya penyakit jiwa. Sudah dikurung bertahun-tahun. Penyakit jiwa? Ya. Jangan-jangan anaknya benar-benar pernah membunuh orang. Abaikan mereka saja. Kita pergi. Wanita ini kok ada di sini? Siapa yang menyuruhnya keluar? Nona Xian, kau tidak bisa mengurung aku. Ini benar-benar penyekapan ilegal. Kau wanita gila. Sungguh memalukan sekali. Kalau begitu lempar dia keluar buatku. Semakin jauh semakin baik. Kalian lihat siapa yang berani. Ini perintahku. Siapa yang berani tidak patuh. Gak tahu Aduh, kamu gak apa-apa kan, si Meng? Kamu ini kenapa sih harus ngotot? Datang ke pesta ini tanpa diundang gitu. Terus malah lepasin ibu gila kamu ini. Kamu bilang, ini kan malu-maluin keluarga gu kita. Dia beneran gila ya? Sayang kecil, selama bisa sampai merenggut nyawa orang,
pasti masuk penjara, sayangku. Bu, aku mohon, Bu, aku mohon banget, jangan lakukan hal bodoh. Ya, kamu anak laki-laki satu-satunya. Ah, abaikan mereka saja. Ada aku di sini, aku nggak akan biarkan kamu dirugikan. Kali, mau ngapain sih? Ah, sini. Pukul ke sini. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Bukan kamu ya? Dia benar-benar berani memukul, entah tahu atau tidak. Ahahaha, Tuan Meng. Tuan Meng juga anak Anda. Kenapa Anda memperlakukan ibu dan anak itu seperti ini? Berdarah dingin. Terlalu keterlaluan. Pesta ini saya tidak ikut lagi ya. Ayo kita pulang. Ayo. Bukan? Minggir ah. Ah. Kenapa mereka berdua bersama? Aku nggak tahu ada apa dengan dia. Aku juga nggak ngerti. Nona Ning, hari ini terima kasih ya. Aku harus bawa ibuku pulang dulu. Gak usah merepotkan kamu. Kalau begitu, mau nggak pertimbangkan untuk kerja di perusahaan aku? Nona Nie, terima kasih atas niat baikmu. Maaf. Ayo pergi. Bu, rencana ini sepertinya tidak akan berhasil. Ning Jinyan. Hari ini kamu benar-benar mencuri perhatiannya. Apa kamu merasa sangat hebat? Mau ngapain? Hahaha. Serang. Bu tolong, bu hahaha anak kecil. Ibumu nggak pernah ngajarin kamu. Di luar nggak boleh sembarangan panggil orang mama. Kalau dia ibumu, aku ayahmu. Aduh istriku. Jangan sentuh aku, aduh. Sentuh dikit aja. Jangan sentuh dia, lepaskan dia. Kau menjauh dari dia. Hari ini di pesta kau bikin aku malu habis-habisannya. Apa aku nggak boleh sentuh tunanganku sendiri? Sentuh sekali, lepaskan ibuku. Kamu anjing kurus, bahkan pintu pun nggak punya. Wah aku anjing kurus ya udah deh. Hari ini aku kasih lihat siapa yang sebenarnya. Tuan yang ngomong ini. Hahaha. Kalian ini ngapain sih terus? Bunuh kalian berani datang, aku lapor polisi loh. Lepasin aku, aduh sakit. Ning Jingyan. Hari ini aku kasih lihat siapa laki-laki sejati, haha. Ha. Ah. Pantas saja calon suamiku. Soal mayat Meng Zikai, aku akan laporin ke ayahku. Kau tamat. Cok ini ganteng banget lagi, jago berkelahi. Lelaki kayak gini memang tipeku. Kamu baik-baik saja. Ah, aku nggak apa-apa, cuma kepala agak pusing. Ah, Tanganmu terluka. Masuk ke mobilku. Aku obati lukanya ya. sakit nggak? Sekarang udah nggak sakit. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
Alur cerita ini aku sudah hafal banget. Cepet cium, cium satu, cium satu. Tanganmu terluka. Biarkan aku antar kalian pulang. Pulang yuk. Tadi hampir aja ciuman. Harus memanfaatkan momen panas ini. Sebelum berpisah, aku harus berhasil mendapatkan dia. Sudah sampai. Turun yuk. Aduh. Apa kamu ada yang mau bilang ke aku gitu? Pak katanya, kalau kamu nggak ada, aku juga ada kok. Nah, deng deng deng, uang di dalam sini. Cukup buat kamu dan Meng Tai pindah keluar. Lihat nggak, kamu nggak perlu lagi tahan marah di rumah. Ternyata dia sama seperti orang-orang itu, tetap memandang rendah aku. Uang ini. Kamu ambil kembali saja. Aku dan Nona Ning memang bukan orang dari dunia yang sama. Mengenai hutang keluarga Gu padaku, aku pasti akan mengambilnya kembali satu persatu. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka membayar harganya. Kalau dia kembali menghabiskan uang lagi, bagaimana? Cepat pikirkan cara. Bukan itu maksudku. Kamu salah paham. Nona Ning lahir dengan sendok emas di mulut. Karena punya banyak sumber daya. Juga sesuatu yang tidak bisa dicapai orang lain. Orang biasa seperti kita. Kalau jatuh ya hanya bisa bangun sendiri. Kalau dipukul ya harus hitung dulu tulang rusuknya patah berapa. Lagi pula yang bisa diandalkan hanyalah tubuh ini saja. Untungnya tidak ada bahaya. Dia cuma sedang emosi. Ada orang datang lagi. Betapa besarnya keserakahan hati. Turun saja. Kamu sendiri. Sudah sampai rumah. Kamu benci barang ini ya? Sudahlah, jangan pukul lagi. Aduh, jangan pukul, aduh, sakit, aduh. Jangan dipukul lagi ya. Hahaha. Kamu yang bermarga Meng masih berani ribut di depan Tuan Jingnya. Berani sekali demi pamer. Memukuli orangku. Aduh. Kurasa kamu sudah kebanyakan angin ya, hahaha. Kamu tahu tidak kalau Liang Jinying itu tunangannya? Benar sekali. Beberapa tahun lagi dia akan jadi istriku. Dengan penampilanmu seperti ini juga berani mendekati nona besar keluarga Ning. Sungguh hayalan yang kelewatan. Kok aku bisa melahirkan makhluk seperti kamu? Jangan dipukul lagi. Berikan ini ke Bu Qiusheng dari Story Group. Bilang aku sudah mengambil alih bisnis ayahku. Aku mau kerja sama sepenuhnya dengannya. Kamu gila ya? Kuo Qiusheng dan Gu Tianhao bukan orang baik. Apa maksudmu melakukan ini? Kalau Meng Zekai nggak mau menerima bantuan, juga tidak menerima tekanan uang dan kekuasaan, maka aku hanya bisa perlahan-lahan menyusup ke dalam perusahaan Story mereka, lalu menyeret Meng Zekai masuk ke dalamnya. Baru dengan begitu dia bisa punya suara di keluarga Gu. Kalau tidak, ayahmu akan terus ditekan di keluarga Gu, sampai hari dia meledak. Saat itu dia akan menghabisi kita semua. Pada saat itu keluarga kita juga akan disingkirkan olehnya. Aku kena penyakit parah saja, tidak ada uang untuk berobat. Ini aku nggak tahan sedikit pun. Bu, tenang ya. Masih ada aku bantu ibu, Anak baik. Orang biasa seperti kita. Kalau jatuh ya harus bangun sendiri. Dipukuli dulu harus hitung tulang rusuk patah berapa. Lagian yang bisa diandalkan hanya badan ini saja.
Karena sudah tahu nasib di masa depan. Apapun caranya, aku harus mengubahnya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Nona Ning, pulanglah. Demi kamu, juga demi aku. Bibi Meng. Mo Aie, bibirmu sudah kering sekali. Minum air dulu ya. Terima kasih. Tuan keduamu, kamu juga suka kincir angin ya? Xiao Kai juga suka. Dulu waktu masih kecil. Apakah paman sering menemani dia bermain? Sekarang Xiao Kai ada di mana ya? Kalau begitu tante pergi mencari dia dulu. Ah, baik menantu. Kamu harus menghentikan Xiao Kai. Dia sejak kecil tidak patuh. Saya takut dia melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia akan mengambil alih perusahaan, mengirim Jero ke kakek saya. Memaksa paman saya bunuh diri dengan lompat dari gedung. Dia akan mengusir kamu dari rumah. Kamu karena itu menderita penyakit mematikan dan meninggal. Bibi, tenang saja. Apapun yang dia lakukan, saya akan membantunya. Si montel ini. Ngintip calon istri gue ya? Ayah suruh lo diam aja di rumah. Malah kabur keluar. HMPH. Kalau gitu aku terpaksa ajarin lo buat ayahku. Silakan masuk. Baiklah, aku bantu kamu. Kamu menyelamatkannya gini caranya. Ah, kamu terluka ya? Biar ku obati. Kayu apa? Kok diam aja sih? Kalau sakit, bilang saja. Cuma luka kecil kok. Luka kecil kok masih mencekik leher orang. Kamu sendiri yang memukul orang pakai tongkat pemukul sampai terluka. Cantik sekali. Dasi kamu, HM. Sudah aku bersihkan. Terima kasih ya. HM. Dasi ini disimpan juga sudah tidak ada gunanya. Awalnya aku mempersiapkannya dengan hati-hati untuk acara pesta itu. Kukira kedepannya juga tidak akan terpakai lagi. Meski begitu tetap tidak boleh dibuang. Siapa tahu nanti masih kepakai. Aku rasa pasti masih kepakai.
Mesti kepakai itu maksudnya apa sih? HM. Lihat nih, ayahmu dan adikmu itu elit perusahaan. Kamu nggak mungkin selamanya kerja di bengkel. Mereka itu elit perusahaan. Apa hubungannya sama aku? Dia ikan buntal ya, gampang banget marah. Terus kamu mau diam aja lihat. Gu Tianhao terus seenaknya ngatur-ngatur kamu. Ayahmu terus menekan kamu gitu. Ayah. Suatu hari aku akan membuat mereka membayarnya. Kamu mau bagaimana? Bukan urusanmu. Kamu sebenarnya belum punya rencana. Sudah kubilang, bukan urusanmu. Kamu cukup jalani hidupmu dengan tenang sebagai nona. Muda kaya raya saja. Pantas hari ini ramai sekali. Ternyata Nona Ning datang. Maaf ya. Karena Nona Ning sudah datang hari ini. Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Dada ah. Kaki Bibi Meng tidak sehat. Kamu seharusnya tidak mengurung dia di halaman belakang. Aku tahu kamu baik hati. Tapi urusan keluarga kami, kamu ikut campur terlalu banyak. Surat perjanjian penahanan ilegal yang Anda butuhkan, saya sudah lihat. Kamu ingin atas nama kamu sendiri. Proyek yang diambil alih oleh anak sendiri. Bekerja sama dengan Gus Hi tidak salah. HNG. Kamu. Nona Ning, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu cuma ingin membantu Meng Zekai. Supaya dia punya tempat di keluarga Gu. Tapi ku beritahu padamu, itu sama sekali tidak mungkin. Gu Bao. Meng Zekai juga anakmu. Kenapa kamu bisa pilih kasih? Meng Zekai tidak pantas jadi anakku. Dia juga tidak berhak mewarisi perusahaan dan harta keluarga si apapun. Sejak kecil Xiao Zi sudah punya bau harum di tubuhnya. Dan dia juga punya masalah kejiwaan yang berat. HM. Dokter sudah bilang, dia mewarisi penyakit jiwa dari ibunya. Jadi bagaimana mungkin aku membiarkan orang seperti itu? Soal pembakaran harta perusahaan keluarga Gu. Kenapa aku merasa Meng Zeke memiliki masalah seperti ini? Pasti bukan hanya kesalahan dia seorang diri. Maksudmu apa? Apa maksudku? Paman Kuo pasti mengerti. Kau adalah tetua dia, sekaligus ayah kandungnya. Kau seharusnya yang paling paham. HMPH, Ling Chuan mengajarmu begini cara bicara. Dengan orang yang lebih tua, ya. Aku hanya menyatakan fakta. Tidak. Aku cuma tanya satu hal. Gus Hi Enterprise mau tidak mau bekerja sama dengan aku pribadi, Ning Jinyan. Aku hanya bekerja sama dengan ayahmu. Sedangkan kamu, HMPH, masih terlalu muda. Baiklah. Saya tahu. Saya sarankan kamu jangan ikut campur urusan keluarga Gu. Meng Zekai tidak akan bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Semakin jauh kamu darinya semakin baik. Wang Zekai tidak akan memberimu apa yang kamu inginkan. Semakin jauh kamu darinya semakin baik. Paman Gu, demi hubungan Anda dengan ayah saya menghormati Anda. Tapi saya ini orangnya selalu bertindak sesuka hati. Tidak ada yang bisa mempengaruhi saya. Aduh, ayahmu benar-benar keras kepala. Satu jalan sampai gelap. Kakekmu juga begitu. Kamu dingin dan tak berperasaan, tak bisa diajak bicara. Cepat, biar aku lihat buku catatan kecil itu pinjam apa. Ada cara apa enggak? Benar juga, keluarga Gu sejak generasi kakek sudah berkecimpung di riset ilmiah. Sedangkan ayahku nanti akan jadi ilmuwan penelitian militer. Oh, ayahmu bukan cuma jago berkelahi. Dan IQ-nya juga tinggi, HM. Ayahku ilmuwan. Ini sangat penting. Tapi aku selalu merasa ada yang terlewat. Apa ya sebenarnya? Aku ingat, HM. Ayahku sangat berbakat soal drone. Maka potensinya harusnya digali. Karena dia nggak mau menerima sedekah. Kalau begitu kita beri dia kesempatan. Kebetulan proyek drone keluarga kita, Haum. Kalau cara lembut tidak mempan, kita pakai cara keras.
Bukannya ini nona muda dari grup Ning. Dia sendiri. Terakhir kali dia datang ke sini adik kecil perempuan memperbaiki mobil. Ini mau ngapain lagi? Ganti semua barang-barang usang di sini. Selain itu ukur seluruh bengkel mobil ini. Aku mau renovasi ulang tempat ini. Semua dengar belum? Nona Yu, maaf kami datang terlambat. Ini surat pengalihan bengkel reparasi. Silakan dilihat dulu. Baiklah, terima kasih banyak Nona. Wah, Bengkel reparasi mobil ini sekarang jadi milik saya. Kalau kalian ada masalah apapun nanti, bisa langsung datang cari saya kapan saja. Saya akan membuat dan meneliti drone di sini. Sekaligus bisa melatih kalian dengan teknologi baru. Belajar pengetahuan baru. Gaji jadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Wah, 3 kali lipat. Wow, ini kesempatan bagus banget. Wow, 3 kali lipat, katanya sih. kalau nggak mau kerja, bisa langsung datang ke saya. Kapan saja boleh resign. Kak Jing, kamu gila ya? Kali, kamu gila apa? Riset dan pengembangan drone. Emang salah satu proyek baru saya kok. Kamu ngapain marah-marah sih? Yang selama ini ditutup-tutupi perusahaan itu kamu. Meng Zekai, gaji kamu selama ini selalu setengah dari orang lain. Kamu malah harus kerja 2 kali lebih banyak dari orang lain. Bukan bos sengaja memotong gaji kamu. Tapi dia memeras kamu. Menghisap darah kamu. Ini sebenarnya ada apa sih? Nona Nie. Aku tahu kamu berniat baik. Tapi kenapa kamu? Aku ini cuma ingin mengerjakan proyek drone. Tidak bermaksud ada hubungan apa-apa denganmu. Kalau kamu mau tinggal untuk belajar teknologi baru ini, aku bisa mengangkatmu jadi insinyur perangkat keras dan kepala bagian teknis. Tapi yang harus kamu lakukan adalah mempelajari teknologi inti dari teknologi ini. Aku kan gak mungkin bilang kalau ini untuk mencegah kamu jadi jahat. Sampai bikin keluargaku hancur berantakan. Terus aku dipaksa kamu rebut secara paksa, kan? Meskipun kalau kamu rebut aku secara paksa, aku juga nggak keberatan. Gimana? Kalau begitu, aku terima tawaranmu. Bos Ning, lihat kami ini dong. Apa kami juga bisa dibikinin jadi supervisor gitu nggak? Kalian dipecat. Kau sudah nggak mau kerja lagi? Mau dipelihara sama tante kaya? Pantes kemarin izin. Jangan-jangan kemarin kerja sampingan di tempat gigolo ya? Hahaha. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Senantiasa sukses bekerja sama. Senantiasa sukses bekerja sama. Profesor Lu, silakan minum teh. HM. Jadi Kinyan hari ini tidak di rumah ya? Saya tahu kamu menyukai Jinyan. Dan sebelumnya juga pernah dibicarakan soal pertunangan. Tapi, kamu juga tahu, keluarga kami ini hanya akan memilih menantu yang setara kedudukannya. Yang dimaksud paman adalah pewaris perusahaan Gu. Gu Tianhao, bukan. Paman bilang pewaris keluarga Gu. Gu Tianhao, ya. Meskipun Gu Tianhao adalah pewaris perusahaan keluarga Gu dan memegang kekuasaan besar keluarga Gu, tapi dia orang yang hanya mementingkan keuntungan, berwatak buruk. Sepengetahuan saya, dia bahkan berniat menelan grup Ling. Oleh karena itu, kami ingin mencarikan tanggung jawab lain untuk Jinyan. Maksud Bibi adalah, karena kamu adalah dosen fisika Jinyan, juga orang yang cerdas. Aku ingin kamu bantu Jinyan masuk doktorat Jinkia. Lalu pergi berkembang di MKU. Biarkan dia melakukan penelitian di Amerika. Tapi aku dengar, Jinyan berniat mewarisi grup Ningxi. Hahaha, air perusahaan keluarga itu terlalu dalam. Yang mengincar paten dan aset kita bukan hanya keluarga Gu saja. Masih banyak orang yang rakus dan tamak.
Kita dari kecil sudah memanjakan Jinyan, membiarkannya tumbuh di dalam rumah kaca. Tapi sekarang, kita juga tidak ingin dia ikut terlibat dalam urusan keruh ini, agar dia tidak terluka. Contoh seperti ini, kita sudah melihatnya tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Benar sekali, Tuan Lu. Anda adalah anggota Perhimpunan Fisika Negara M. Jika Anda bersedia membantu Ning Qingyan tetap tinggal di luar negeri, membiarkannya menjalani sisa hidup dengan tenang dan aman, maka hari pertunangan Anda dengan Jinyan pun sudah dekat. Tenang saja, Paman dan Bibi. Saya pasti tidak akan mengecewakan. Akan membuat Jinyan hidup bahagia dan tentram, HM. Profesor Lu, selamat pagi. Jinyan, Lu Jingheng. Calon tunangan kedua ibuku. Entah kenapa setelah bertemu dia aku punya firasat buruk. Aku perkenalkan dulu. Ini Lu Jingheng. Doktor bidang fisika, Profesor tamu Universitas Stanley, anggota Perhimpunan Fisika Negara M. Kamu kenal aku ya? Semua ini sudah kuceritakan padanya. Dia adalah pengawal pribadiku. Jinyan, pengawalmu ini harus terus mengikutimu ya? Benar. Profesor Lu, kalau begitu, hari ini Profesor pulang dulu saja ya. Nanti setelah aku benar-benar paham isi buku ini, Profesor datang lagi. Baik. Nak, kamu sangat membenci Profesor Lu itu ya? Dia melakukan apa sampai kamu begitu muak padanya? Jujur saja, aku juga sudah lupa. Tapi aku selalu merasa dia menyimpan rahasia. Ku nggak peduli. Kamu harus ingat buat aku. Sebenarnya dia memainkan peran apa? Ini sangat penting. Bagaimana kalau insiden keluarga Ning kita diusir oleh ayahmu? Ada kaitannya dengan ulah dia di belakang layar. Bu, jangan buru-buru. Aku pasti ingat. Xiao You, data uji daya tahan baterai. Harus kamu kirim ke aku sebelum jam 12 malam ini. Kecepatan respons sistem V-Control dioptimasi lagi 5%. Malam ini juga. Aku harus lihat laporan perbandingan 10 kali. Mengerti? Tidak masalah? Masalah tidak ditunda sampai besok. Hari ini harus selesai semua validasi silang. Mengerti belum? HM. Ayah sekarang kayak gini bukannya semakin membaik ya? Masih ada sedikit aura presdir, HM. Dengan begini aku bisa mengikatnya di sampingku. Begitu dia menunjukkan tanda-tanda aneh. Aku bisa langsung tarik rem darurat, cegah dia jadi gelap, HM. Tapi melatih ayah jadi presdir sejati. Belum tentu hal yang baik loh. Aku nggak peduli. Masalahnya rencana ini kamu yang ajukan, ide kamu. Sekarang kamu harus cari solusinya buat aku. Aduh, biar aku lihat. Persimpangan hidup berikutnya Papa. Akan seperti apa ya? Aduh. Perusahaan mengadakan pesta. Tapi, Papa dikucilkan dan diasingkan oleh rekan kerja. Akhirnya Papa mengundurkan diri. Mengundurkan diri, terus. Tidak ada kabar lagi. Tidak ada kabar. Tidak boleh begitu. Aku sudah habiskan banyak waktu, banyak tenaga untuk membina dia. Gimana dia bisa pergi dari perusahaan? Hei, cepat lihat buku jelekmu itu. Masih ada cara lain nggak? Nggak ada. Besok ulang tahun ayah.
Sempurna. Pas banget. Aku kasih dia kejutan. Pintar. HM. Oke, serahkan padaku. Perangkat barunya sudah sampai secepat ini. Cepet banget. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Lihat hadiah yang aku siapkan buat kamu. Hari ini ulang tahunku ya. Iya betul. Oh Yushi zodiak Leo perawan Yu Tianxian. Itu hari ulang tahunmu. Oh aku total menyiapkan 25 hadiah buat kamu. Mau dibuka nggak biar lihat? Banyak banget. Aku tunjukin ya. Tadah. Gembok panjang umur ini sama persis kayak punya kue. Ini literary flower. Bunga merah kecil. Ini yang paling aku inginkan waktu TK. Benda yang paling aku mau banget. Bunga merah kecil buat kamu ya. Masih ada ini juga. Ini wah ada ini lagi. Semuanya buat kamu. Dia nggak cuma ingat ulang tahunku, tapi juga nyiapin hadiah tiap tahun. Nggak nyangka dia secuek itu sama aku, suka nggak? Makasih ya. Kalau begitu kamu masih nunggu apa lagi? Cepat temani aku keluar. Oh. Mungkin aku kegemukan. 911 nih. Porsche 911. Ini yang paling aku inginkan waktu kecil. Dulu teman-teman sekelas semuanya punya. Hanya aku yang nggak punya. Sekarang kamu sudah punya. Sayang sekali ya. Sekarang sudah tidak ada yang main ini lagi. Nanti kamu akan punya 911 yang asli, bukan sekadar model. Aku sudah nggak peduli lagi. Ini semua cuma benda di luar diri. Buat aku. Udah nggak penting lagi. Aku cuma ingin menebus penyesalan masa kecilmu. Supaya kamu senang. Model paduan seharga 13.000 yuan tentu saja berharga banget. Tapi yang aku inginkan, selamanya tidak akan pernah bisa kembali ke sisiku. Ibu kamu bikin pakai sampah. Ini sampah. Hahaha. Kalau yang ini, buat kamu semua cuma benda di luar diri. Maaf ya. Bukan maksudku ke kamu. Aku cuma aku. Ini apa yang terjadi padaku? Jinyan, atas segala yang kau lakukan untukku, aku benar-benar sangat berterima kasih di hati. Tapi sekarang aku hanya ingin sendiri sebentar. Aku hanya ingin sendiri sebentar. Oh, baiklah. Ya sudah. Kau sendiri dulu ya. Sampai mati pun sudah. Aku nggak mau seumur hidup jadi simpananmu. Pengalaman. Wah. Cantik banget hahaha wah. Ning Jingyan, kamu nggak boleh minum lagi. Nanti bisa mati orang. Nama panggilan. Itu anakku. Kamu nggak boleh larang aku. Enggak. Ning Jing yang kecelakaan, cepat selamatkan dia. HM. Kok kamu datang? Kenapa akhirnya kamu gak datang jemput aku pulang? Kenapa kamu mabuk sampai gini? Dia beneran seksi banget ya. HM. King Yuan, maaf.
Aku nggak seharusnya bikin kamu marah lalu pergi. Aku minta maaf sama kamu. King Wu Hen, cara kamu minta maaf saja sudah begitu seksi. Kamu sudah bangun, kenapa nggak bilang sama aku? Aku ingin kamu tidur lebih lama lagi. Lagi pula, aku juga ingin lebih lama bersamamu. Andai setiap kali bangun tidur, yang pertama kulihat adalah wajah ini. Pasti ada hari seperti itu, kan? Tapi jangan sampai dia selamanya jadi memar hitam. Sudah sampai. Ayo, aku bawa kamu pulang. Ikut aku ketemu ayah ibu ya. Baik. Ayo. Lu Jingheng, kok kamu ada di rumahku? Sebagai calon tunanganmu. Sering datang ke rumah keluarga Ning itu wajar dong. Orang ini dia adalah aku. Dia ini istri dari keluarga Gu, Meng Zekai, ya. Mulutmu dijaga baik-baik. Kalau aku dengar lagi dua kata itu, langsung keluar dari rumahku. Lia, halo. Saya Lu Jingheng, guru privat Jinyan, sekaligus tunangannya. Dia bukan tunangan saya. Jinyan, kenapa kamu menyangkal? Saya dan paman serta tante sudah sepakat. Sepakat apa? Kok aku nggak tahu? Jin yang ngapain berdiri di luar? Profesor Lu sudah nunggu kamu di rumah kita 2 hari. Aku sudah atur kamar buat dia menginap. Cepat masuklah. Tunangannya. Dia ternyata sudah punya tunangan. Lalu kenapa masih? Karena tunangan Nona Ning ada di sini. Kalau begitu aku tidak mengganggu lagi. Permisi pulang dulu. Ah, Zekai. Kak. Kenapa kamu pulang bareng Meng Zekai? Jangan sentuh aku. Minggir. Kak. MA. Sebenarnya Mama sepakat apa sama Lu Jinheng? SSST. Jangan marah dulu. Kami ini ingin kamu pergi kuliah ke luar negeri bareng Profesor Lu. Lalu menetap di negara M. Apa? Siapa bilang aku mau menetap di negara M? Bukankah kuliah doktoral di negara M selalu jadi impianmu? Memang aku ingin kuliah doktoral di Jembatan Emas. Tapi aku tidak mau menetap di negara M. Aku ingin pulang kampung untuk mewarisi perusahaan Ningsi. Tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu nggak tahu betapa dalamnya persaingan antar perusahaan. Kamu nggak percaya sama aku. Bukan itu maksudku. Maksudku, hanya Lu Jingheng yang bisa bantu kamu masuk Jin Qiao Politeknik. Bu, kamu bisa biarkan dia tetap tinggal di rumah kita. Jadi tutor lesku. Tapi aku sama sekali nggak mungkin nikah sama dia. Dan juga pasti nggak akan mau hidup di negara M. Bu. Wah. Aduh. Ini vas bunga kesayangan ayah. Nilainya sampai puluhan juta rupiah loh. Kamu sama anakmu seumur hidup juga nggak bakal bisa ganti. Cih. Cih. Ada. Susun lagi cepat, ambil cepat. Aduh kasihan sekali ya. Sini, ayo aku ajarin. Kalau disusun gini lebih cepat nih, ayo coba. Hehehe. Meng Changhai itu kamu, Kebetulan aku lagi bad mood. Ayo kita bakar-bakar di sana.
Kenapa kamu tukar pecahan ini sama ibuku? Aku akan balikin ke kamu orang ini dengan cara yang sama. Ah, 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 蝴蝶号，我警告你，你再敢对我妈这样， aduh, 我就把你碎尸万段。 aduh. hahaha mamah, aduh kakak, hahaha. Hahaha. Sini mamah aduh aduh aduh. Ah, aduh, 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 aduh. Ah, Aduh, mamah berani pukul anakku ya. 敢打我儿子！ Wang Zekai, kamu sudah bosan hidup ya? Aku bilang padamu. Justru karena perempuan sepertimu ini, kamu selamanya tidak akan bisa meninggalkan keluargaku. Hanya dengan cara ini, baru bisa membuatmu tidak keluar dan mempermalukan wajah keluarga kami. Gu Qiusheng. Kamu takut aku balas dendam, kan? Diam? Kamu pikir kamu bisa melawan? Bukan cuma ibumu saja. Ning Jingin pun aku tidak akan lepaskan. Hahaha. Hahaha. Ning Jingin adalah tunangan Ratu Langit. Aku saranin kamu putus hubungan sama dia. Kalau tidak, ibumu sama Kak Ning. Pasti ada yang mati satu. Jangan harap aku nggak berani melakukannya. Aku punya banyak cara. Bikin hidup Ning Jingin susah sampai menderita. Ada apa? Ayahku sudah mengundurkan diri loh. Apa? Meng Zekai benar-benar mengundurkan diri. Tidak berguna ya. Dia tidak di rumah. Teleponnya juga sudah kucoba. Apa? Ayahmu malah main hilang sama aku. Nichun, sekarang pergi cari dia buat aku. Kerahkan orang sebanyak mungkin. Walau harus gali 3 kaki ke dalam tanah, harus ketemu, mengerti? Aku sudah berubah. Tidak lagi mengadakan pesta perayaan untuk Meng Zekai. Tapi dia tetap saja mengundurkan diri. Apakah ramalan masa depan tetap akan terwujud dengan cara lain? Ham. HMPH. Aku mencari Meng Zekai. Kalau dia sudah mati, katakan di mana dia. Semakin jauh dia mengurus, semakin baik. Terbaik kalau aku tidak tahu dia di mana. Kalau tidak, aku akan buat dia lebih baik mati. Hei, tunggu dulu. Bajingan. Ha, Gu Qiusheng. Gu Tianhao. Lu Jingheng. Kalian semua tak akan pernah kuampuni. Aku akan merebut segala yang benar-benar kalian miliki. Aku akan mengambil semua milik kalian. Satu persatu. Balikan ke tanganku. Termasuk Ning Jingyan. menyalahkan. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu tidak mau aku lagi? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Ah,
Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku cuma lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Kamu berbohong. Gu Jiusheng. Gu Tianhao. Lu Jingheng. Apa yang kamu bicarakan? Daftar nama dari aku, Meng Zekai. Setiap orang di daftar ini. Mati pun tidak ada yang tidak bersalah. Sekarang aku baru mengerti. Hidupku baru saja dimulai. Yang harus kulakukan sekarang adalah membunuh satu persatu semua orang yang ada di daftar itu. Ah, tidak. Diam kamu. Sky, dengarkan aku. Kamu akan terjebak dalam kebencian yang tak berujung. Tapi itu tetap tidak akan menyelesaikan masalahmu. Sayang kecil, kita punya masalah. Kita hadapi bersama. Aku akan selalu menemanimu. Jangan biarkan kebencian ini memengaruhimu. Ingat baik-baik. Kau punya aku. Aku juga punya kamu. Malam ini, demi kamu, aku rela berubah. Saya asisten wanita baru, Yo King King. Kamu tampan sekali. Pasti banyak yang ngejar kamu ya. Kamu gak ada kerjaan lain apa? Menurut peraturan, karyawan baru harus ditraktir minum. Malam ini aku free. Mau nggak? Aku gak butuh asisten. Mulai besok kamu gak usah masuk kerja lagi. Kalau gitu aku bantu rapikan berkasmu ya. Maaf ya. Aku nggak sengaja. Masih baiklah, gak rusak. Bajingan. Kamu cepat ganggu aku. Aku sudah rekam semuanya loh. Lu Jingheng, kok kamu ada di sini? Kamu lebih baik khawatirin diri sendiri dulu deh. Meng Zekai, Meng Zekai. Kamu bilang, kalau aku sebarkan rekaman ini, apa yang akan terjadi? Terutama kalau aku kirim ke Nie Jinyan. Dia akan memandangmu seperti apa ya? Hanya dengan rekaman ini saja, Jinyan tidak akan percaya padamu. Aku sudah melihat semuanya. CCTV juga merekamnya. Meskipun kamu menggugatku ke pengadilan, juga takut kamu melakukan pelecehan seksual. Lu Jingheng. Ini jebakan yang kamu buat, kan? Memangnya kenapa kalau iya? Kamu punya bukti apa? Ku sendiri melihatmu menindih King. Tanganmu bahkan menyentuhnya. Aku juga merekam TKP kejahatanmu. Sekarang kamu meski punya mulut pun susah membela diri. Lu Jingheng. Kamu benar-benar munafik bermuka dua. Di permukaan dia profesor yang sopan dan berbudaya. Tapi sebenarnya dalamnya sudah busuk total. Itu tetap jauh lebih baik daripada anak haramu ini. 1 juta kali lebih baik. Kamu minta HP-ku? Bercanda apa kecuali? Kamu berlutut memohon padaku. Lalu keluar dari laboratorium ini. Bersumpah tidak akan pernah mendekati Ning Jinyan lagi. Kamu ini siapa berani suruh aku? Pergi dari sini. Anggap saja aku pemilik institut penelitian ini. Kakak tidak akan setuju. Apa penting dia setuju atau tidak? Dia ayahnya Ning Jinyan. Orang yang berkuasa di Ning Group secara pribadi. Memberikan institut penelitian ini kepadaku. Dan bahkan semua hasil penelitian serta paten di sini juga diberikan kepadaku. Pokoknya, aku tidak akan setuju. Tak disangka anak haramu ini cukup setia juga. Tapi apa kau benar-benar pikir Kak Ning akan melirikmu? Katak ingin memakan daging angsa. Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Meng Zekai. Pokoknya, aku tidak akan pernah setuju. Kalau begitu tunggu saja aku akan membongkarmu.
Meskipun Ning Jinyan mempercayaimu, sisa hidupmu hanya bisa dihabiskan bersembunyi di penjara. Oh iya, 对了， kamu sepertinya masih punya ibu tua yang gila kan? Kamu bilang kalau kamu masuk penjara, dia mau hidup kayak apa di keluarga Gu hahaha. Ah, Ah, jangan-jangan pukul aku lagi ya. Ah, kamu ingat baik-baik. kamu punya aku. 是 Aku masih punya kamu. Jinyan, demi kamu. Aku bersedia berubah. Dia bukan cuma mengganggumu, dia juga memukul orang. Semuanya sudah aku urus. Kalian mau mempublikasikan silakan saja. Aku tidak peduli. Asalkan Jinyan percaya padaku, itu sudah cukup. Kamu begitu menyukainya. Tapi kamu tetap tidak bisa mendapatkannya. Kasihan sekali. Aku sampai ikut kasihan sama kamu. Ini kamu rancang bareng Jinyan, 记得吧？ kan? Letakkan. Kalau aku rusak ini, 他 kira-kira gimana ya? Aku bilang letakkan. Tidak, ini jeripayah aku sama Jinyan. Kak. Maaf. Meng Zikai. Pada akhirnya kamu pasti akan peduli. 我的面前， Anjing besi memang seharusnya dalam posisi seperti ini. Ah. Aku lupa memberitahumu. Sabtu ini aku akan bertunangan dengan kakak. 昏了， Aku ingin kamu datang. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri wanita yang kamu cintai. Menjadi pengantinku. Kenapa? Tidak mau. 喂 Baik, 好， aku kasih kamu dua pilihan. Pergi dariku beberapa tahun. 看你几眼， Atau berlutut. Jilat kakiku. 小 Kamu mau ngapain? Apa kamu mau membunuhku ya? Lu Jin, bajingan kau. Kok kamu datang? 来了， Tamparan ini untuk dia. Tamparan ini untuk Institut Penelitian. Tamparan ini untuk ilmu drone. Tamparan yang ilmiah. Direktur Ning. Minggir, kamu dipecat. Lin Xinyan, kau berani memukulku. Yang kupukul memang kau. Jangan kira karena ayah dan ibuku menyukaimu, kau bisa bertindak sesukamu. Institut penelitian ini pada akhirnya tetap sahamku. Kau tak akan mendapat bagian sedikit pun dariku. Tak ada pintu. Ning Jinyan, kau tega demi anak haram itu. Diam, tutup mulut busukmu. Serahkan ponselnya. Mau ngapain? Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Baik, Kak Bei. 姐， Dan kau, tunggu saja. 这 Rekamannya sudah kuhapus semua. Gimana? Kamu terluka nggak? Malam ini. Untung ada kamu datang, tapi 可是 drone aku sudah tidak ada. Tidak apa-apa. Drone rusak ya sudah rusak saja. Tak bisa bikin yang baru lagi. Tapi aku kasihan. Feng Laiku.
Masih sakit nggak sekarang? King Yuan. Sebenarnya kamu masih punya berapa banyak sisi yang bikin hatiku bergetar? Maaf mengganggu. Aduh, kok ketahuan anak sendiri? MA, aku akhirnya tahu Luji. Berperan sebagai apa? Kalau dibuat sesuai desain gambar ini. Maka yang ini seharusnya lebih kamu sukai. Pesta pertunangan hari Sabtu. Ingat datang minum arak pernikahan aku sama Jinyan ya. Meng Zikai, dengar baik-baik. Meski bertahun-tahun dia nggak mau menikah denganku, dia tetap nggak bisa menolak. Dan juga, dia pasti tidak akan bersama dengan orang sepertimu. Pergi. Lu Qianghong. Segera kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Ini tunanganku, Ning Jinyan. Sungguh pasangan yang serasi. Heh, bagaimana kehidupanmu akhir-akhir ini? Ah, bukankah itu Meng Zikai? Kok dia juga ada di sini? Katanya dia terus mengejar Ning Jinyan. Makanya dia datang. Lihat diri sendiri dulu. Orang kayak apa juga pantas. Ah, kamu sendiri kira apa? Cuma sepatu rusak yang sudah dibuang Gu Tianhao. Juga berani ngomongin orang lain. Upacara penyegelan mulut mau dimulai, ya. Kenapa nggak boleh bicara? JJ, rencana hari ini aku tidak akan mengecewakanmu. Jinyan, aku mencintaimu. Nikahlah denganku ya. Bagus sekali, hebat banget. Wah, bagus sekali. Boleh nggak aku gini juga? Putrimu sama Profesor Lu benar-benar serasi. Beneran cocok banget. Laki-laki berbakat perempuan cantik, ya. Ah, Dulu aku pasti nggak akan mau nikah sama pengkhianat bangsa ah. apa? Ada apa? Ini keluargamu ya? Kamu bilang apa? Apa pengkhianat? Profesor Han Lu tidak mau mengaku ya. Bagaimana bisa pengkhianat? Tidak tahu artinya apa. Iya kan? Meng Zikai ribut di meja mana? Kok kamu di sini? Bukannya kamu yang mengundangku ke sini. Lagian aku juga sudah menyiapkan hadiah besar buat kamu. Ah. Alan. Kamu suka drone-ku. Oh. Wah. Ini benar-benar sempurna. HM. Drone ini menggabungkan teknologi paling canggih di dalam negeri saat ini. Kalian boleh ambil ini untuk penelitian. Di sini ada saya yang menanggung semuanya. Tuan Lu, hati Anda ternyata milik Amerika. Sebentar lagi 50 juta dolar akan masuk rekening. Aduh, kok ada pengkhianat bangsa seperti ini? Pengkhianat bangsa cari saya kalau ada apa-apa. Dia benar-benar pengkhianat, benar-benar penjual negara. Tak disangka kebenarannya ternyata seperti ini. Benar-benar tidak terpikirkan. Benar-benar pengkhianat bangsa ya. Ini tidak mungkin. Kalian kapan merekam ini? Benar-benar pengkhianat bangsa.
Pengkhianat bangsa, penjual negara, keluar sana. Keluar sana. Pengkhianat bangsa mati, keluar sana. Pengkhianat negara itu mustahil jadi pengkhianat negara. Kalian kapan merekam ini? Tepat saat kamu memberi saya blueprint drone itu. Tenang saja, alat pengintai mikro ini sangat kecil. Pasti tidak akan ada yang tahu. Kamu, Lu Jingheng, sejak awal mendekati aku, hanya demi paten drone keluarga Ning kami. Inginkah menjualnya ke negara M? Kamu adalah mata-mata negara M sejati, yang biasa disebut pengkhianat bangsa. Bukan aku yang mengada-ada. Buktinya sangat kuat. Kau masih mau mengelak apa? Kalian hanya berdasarkan rekaman ini sudah menganggapku mata-mata. Tentu saja bukan hanya ini. Ini makalah penelitianku. Kau menandatangani namamu sendiri di atasnya. Sedangkan yang ini adalah paten drone keluarga Ning. Kau mengubah kepemilikan menjadi namamu sendiri. Yang ini adalah kontrak yang kau tandatangani dengan negara M. Di atas ada transaksi kotoranmu. Aku menemukannya di dalam tas kerjamu. Tidak. Tidak. Ini tidak benar. Ini semua tidak benar. Chu Jinghao, anjing pengkhianat yang makan di dalam tapi menggigit di luar, minggat dari negeri ini. Keluar, keluar. Chu Jinghao keluar, minggat. Hu Jinghao, kamu masih punya yang mau dikatakan. Ini semua kalian yang palsu kan? Kalian sudah lama tidak suka padaku. Ingin menjebakku dengan tuduhan mata-mata. Benarkah? Lu Jianheng, kamu dituduh sebagai mata-mata dan membocorkan rahasia dagang. Ikut kami sebentar. Apa? Aku tidak melakukan itu. Buktinya sudah jelas. Kalau melawan kami akan memaksa. HM tidak. HM. Senjata ini bagus. Tidak. Anjing pengkhianat bangsa tidak akan mati dengan tenang. Anjing pengkhianat bangsa tidak akan mati dengan tenang. Kurung dia seumur hidup orang seperti ini. Sudah, Kak. Untung masih ada kamu. Lihat mereka berdua. Kok mereka jalan barengnya? Mereka berdua HM. Sudah siap? Ayo pergi bersamaku. Gimana? Sudah siap pergi bersamaku? Kapan saja? Aduh, tapi... Pernikahan yang diadain Lu Jingheng ini norak banget. Ya sudah, ayo kita pergi. Sekarang, akhirnya tinggal kita berdua saja. Tadi di pesta, kamu gandeng tanganku di depan semua orang. Tidak takut ya? Besok jadi headline. Takut apa? Ku justru pengen seluruh dunia tahu. Kalau kamu milikku. Sejak kapan? Jadi posesif banget. Sejak kamu membelaku saat itu. Aku sudah nggak mau menahan diri lagi. HM. Sekarang mau ngapain lagi? Kamu yakin mau pulang ya? Iya, Mama masih di rumah. Kalau sampai kenapa-kenapa. Aku khawatir banget sama dia. Sebenarnya yang lebih aku khawatirkan itu kamu. Kalau kali ini pulang malah dia dendam lagi sama kamu. Semua usaha kita selama ini jadi sia-sia gimana? Tenang aja. MA. Mama. MA, kamu nggak apa-apa kan? Kamu kok ceroboh banget sih? HM. Ini sebenarnya ada apa sih? Begitu aku nggak di rumah, langsung nggak ada yang peduli dia hidup atau mati. Tentu saja. Aku nggak akan membiarkan perempuan ini mati dengan mudah. Membiarkannya hidup masih ada gunanya.
Sebenarnya aku harus bagaimana? Baru kamu mau melepaskannya. Aku ingin kamu tetap di rumah. Tapi akhir-akhir ini kamu terlalu sering keluar rumah. Jadi Wang Lai jatuh karena kecelakaan. Itu juga karena ulahmu. Mama belum pernah jatuh di tangga. Apakah kali ini benar-benar kecelakaan? Maksudmu apa? Siapa tahu itu Gu Tianhao. Atau mungkin kamu. Kurang ajar. Berlutut di depanku. Aku masih harus mengantar Mama kembali ke kamar. Dengan cara apapun. Aku pasti akan menyelamatkanmu keluar. Kalau Gu Xingyao berani menghalangi. Aku akan membakar seluruh keluarga Gu menjadi abu. Aduh, ayah. Aku ingin Meng Zekai mengambil alih Institut Penelitian Drone. Ah, tidak boleh. Bagaimana bisa Meng Zekai yang mengambil alih? Kamu tahu siapa identitasnya? Ah, identitas apa? Aku tahu. Ku sudah memutuskan. Aduh. Kamu suka dia nggak masalah. Kami nggak akan menghalangi. Tapi apa kamu pernah mikir? Kamu ini sedang menyeret dia ke dalam masalah. Maksudnya apa? Aduh, kamu ini. Sejak kamu mengembangkan drone, kami dan Story sudah jadi pesaing. Kalau kamu nggak mau Meng Zekai ikut terseret, suruh dia mundur. Itu pilihan terbaik. Tidak. Wah, gila. Xie Mengzi. Kamu kerja di tempat jelek kayak gini ya? Cepat pergi ah. Maksudku kenapa belakangan ini kamu nggak pulang? Ternyata sama tunangan aku. Pacaran diam-diam ya, Hom. Tak disangka di sekitar Jin yang lalatnya sebanyak ini. Satu dipotong, langsung datang lagi yang lain. Meng Zekai. Kamu harus hormat sedikit sama aku. Kalau aku nggak hormat sama kamu, sekarang kamu sudah aku pukul ambruk. Cepat pergi dari hadapanku. Kamu nggak berhak mengatur-ngatur aku. Mobil ini masih aku ingat. Ya. Aku memang tidak bisa bertarung sepertimu. Tapi itu tidak menghalangiku untuk punya cara lain untuk mengatasimu. Lihat ini. Story Group. Kerjasama dengan Drone Nesi. Hehe. Kudengar kau sudah jadi bos besar di penjara ini. Pastinya masih punya pengaruh besar, kan? Mau tidak mempertimbangkan untuk memasukkan pusat riset drone ini ke dalam Story Group kami. HM ini jelas sekali ingin menelan habis aset drone Ning Jingyan. Sama sekali tidak boleh disetujui. Jangan bermimpi. Dari mana datangnya? Kembali ke sana. Meng Zekai, apa kau benar-benar ingin melindungi Ning Jingyan? Tapi apa kau pernah memikirkan, jika kau menolak bekerja sama, Ning Jingyan juga akan ikut terseret olehmu? HM. Jangan coba-coba mengancamku. Hahaha, kalau kamu mau serahkan institut penelitian itu kepadaku, aku jamin, kedepannya aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Meng Lanying juga akan hidup lebih baik daripada sekarang. Gu Tianhao. Minggirlah sejauh mungkin dari sini. Pikirkan lagi baik-baik. Gu Tianhao. Suruh dia pergi. Apa kamu tuli? Hahaha. Wah, lihat kontrak ini saja. Sudah tahu kamu punya niat busuk apa. HM, intinya cuma mau hisap darah Ningxi Group dan menelan proyek drone. Hu Tianhao, di sini tidak ada yang menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Kamu berani merobek kontrak, HMPH. Baik, kalian tunggu saja. Ingat-ingatlah ibu kalian yang sudah berusia 60 tahun itu. Pikirkan baik-baik tawaran kami, HM.
Sayang kecil, kamu lagi ngapain sama kontrak kerjasama itu? Kembalikan, kamu gila ya? Kamu mau semua usaha kita sia-sia begitu saja? Tidak. Aku nggak mau, ini bukan yang aku inginkan. Kalau bukan, kenapa masih mau kerjasama sama musuh? Tanda tangan kontrak yang bikin kita rugi total ini. Karena Tante Meng. Benarkah? Tenang saja soal dibungkam. Aku sama sekali tidak akan mengkhianatimu. Apalagi menyerahkan institut penelitian drone ke orang lain. Aku hanya ingin berpura-pura bekerja sama dengan mereka. Lalu, Aku akan cari cara untuk menghabisi Gusi. Dengan begitu, aku bisa melindungi kamu dan ibuku. kamu jangan mikirin soal menghabisi atau tidak dulu. Kita masih punya cara lain. Bisa kita pikirkan bersama nggak? Kalau kita bisa jemput Tante Mo pergi, pikiran-pikiran lain itu pasti bisa kita hapuskan dari benaknya. Zekai, lihat aku. Kita jemput Tante Meng keluar bareng-bareng. Ya. Bareng, ya. Selama kita bekerja sama, kamu dan aku saling mendukung. Kita pasti bisa melakukannya. Tidak, aku tidak akan menyerangmu. Tenang saja. Aku punya cara. Percaya padaku, ya. Ini surat perjanjian kerjasama yang kau inginkan. Aku sudah menulis dan menandatanganinya. Sudah dicap juga. Ini baru yang seharusnya kau lakukan. Sebelum kuberikan kontrak ini padamu, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Katakan. Nenek Meng, kami harus pergi. Kami bawa kamu ke tempat yang aman. Ayo jalan. Kalau kamu ingin mendapatkan kontrak ini, kamu harus jawab pertanyaanku. Cepat bilang, aku nggak punya waktu buat buang-buang sama kamu. Kalau kamu nggak suka sama ibuku, kenapa masih tetap bersamanya? Cuma itu yang mau kamu tanyain. Jawab aku. Itu karena dulu aku dan dia sudah dijodohkan sejak kecil. Saat itu keluarga Walanying memiliki bisnis yang sangat besar. Dia adalah orang terkaya di seluruh negeri. Meski keluarga Gu kami tidak sebanding, tapi kami juga termasuk keluarga kaya raya papan atas sampai. Terjadi kecelakaan mobil yang tak terduga. Seluruh keluarganya meninggal dunia. Hanya dia yang selamat. Sejak saat itu, kondisi mentalnya bermasalah. Dia tidak mampu mewarisi usaha keluarga. Aku dengan baik hati memeliharanya, membiayainya. Tapi akhirnya dia melahirkan makhluk seperti kamu. Jadi, Paduka telah menelan semua harta mama. Aku sudah selidiki. Biasanya atas namanya tidak ada uang. Tidak ada aset. Tidak ada rumah. Kamu yang merampas segala yang dimiliki mama. Diam. Apa? Aku benar, ya? Atau kecelakaan mobil 10.000 tahun lalu. Juga ulahmu. Dasar binatang, dulu aku seharusnya biarkan Meng Lanyin bersama kau yang ada di perutnya mati ditabrak kaisar. Kalau bukan karena dia sedang hamil, dia sudah seharusnya mati sejak dulu. Dan kau seharusnya tidak pernah dilahirkan. Halo. Apa? Wanita itu kabur.
Ternyata semua ini sudah kau rencanakan. 一切都是你计划好的。 Kau sendiri yang lengah. Sekarang serahkan kontrak itu 合 padaku. 同给我， Hahaha kau hahaha. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Baiklah, kau tamat sekarang, orang-orang. Tangkap dia buatku. Serahkan ruang bawah tanahmu padaku. Ah, kau tidak akan bisa kabur. Aku akan kerahkan semua orang. Tangkap perempuan itu dan bawa kembali. Kalau tidak, Kalin, kau akan mati di sini. Ah. MA. Tidak, aku harus mencarinya. Zikai, syukur kamu baik-baik saja. Aku dengar Gu Qiusheng punya penyakit jantung. Aku yang melakukannya. Tidak mungkin. Katakan padaku ini tidak benar. Aku lebih baik mati saja. Atau daftar itu berkurang satu orang lagi. Bukankah sudah janji? Kita selesaikan dulu masalah sekarang. Baru kita bawa tante pergi bareng. Terus itu ada gunanya apa? Kamu pikir aku sama mama benar-benar bisa pergi? Kalau tidak dihabisi sampai mati. Cepat atau lambat dia pasti akan menemukan aku dan mama. Lalu kita akan kembali menjalani hidup seperti dulu. Yang lebih menyakitkan daripada mati. Jadi kita harus selesaikan masalah yang paling mendasar. Hanya kalau dia dihabisi Ba. Aku sudah berusaha begitu lama. Semuanya sia-sia. Semuanya. Bu, keluar dulu. Meng Zekai. Kamu membunuh orang ya. Tapi yang kubunuh bukan manusia sama sekali. Dia sama sekali tidak layak jadi orang sah. Meng Zekai. Kau menyerahkan diri saja. Tidak. Di daftar saya. Masih ada satu orang lagi. Kalau dia tidak mati. Susah hilang dendam di hati saya. Apalagi. Polisi sama sekali tidak akan bisa menemukan saya. Meng Zekai, kau sudah gila ya? Apakah kau masih Meng Zekai yang dulu? Kembalikan dia padaku. Itu pasti mengecewakanmu. Aku benar-benar bodoh. Aku masih nekat ingin mengubahmu. Benar-benar bodoh sampai akhir. Kat. Kalau tidak ada urusan lain, aku antar mama pulang ke hotel dulu. Berhentilah. Zikai. Baiklah. Banyak hal. Sekali dimulai. Sudah tidak bisa dihentikan lagi. King Yuan, setelah ini kita jangan sembarangan menghubungi lagi. Aku tidak mau membuatmu terseret. Nona Ning. Kamu menghalangi jalanku, tolong minggir. Cucumu, bawa ibumu pergi semakin jauh semakin baik. Nenek. Kok kamu tahu lagi ada masalah besar? Bawa dia sembunyi dulu sebentar. Demi kebaikan ibumu, juga demi ayahmu. Demi ayahku. MA,
Direktur MU ya? Ini ada apa sih? Maksudnya apa ini? Nak, kali ini ayahmu benar-benar nggak akan balik lagi. MA. Ayah kali ini pergi, kayaknya bakal celaka. Kita harus sembunyi dulu sebentar. Ya nggak? Aku nggak mau sembunyi. Aku takut dia nekat lagi. Kamu cari tahu sekarang dia tinggal di mana. Kita harus ketemu dia. MA. Lakuin sesuai yang Mama bilang. Pergi ah. Ayo cium dulu. Cepat minum, cepat minum. Ya Tuhan Junhao, ayahmu mati. Ayahmu mati, seluruh keluargamu mati, lihat. Aset dan paten atas nama Nyonya Xiao Lanying. Sudah semuanya ditarik kembali. Dipindahkan ke rekeningnya selain itu. Sesuai instruksi Anda. Telah mengakuisisi Story Group atas nama Meng Xi. Sekarang ceritanya milik Anda. Direktur Meng, baiklah, mulai sekarang. Copot Gu Tianhao dari semua jabatannya di Story Group. Bekukan semua aset Gu Tianhao. Dan jual semua sahamnya. Serta semua properti atas namanya. Baiklah. Semuanya sudah habis. Bajingan anjing. Ayahku di mana? Dia sama sekali nggak bisa dihubungi. Kamu selesaikan ini sekarang juga untukku. Kalau tidak berhasil, aku bunuh kamu. Silakan bicara. Setelah menemukan tempat tinggal Meng Zekai, aku akan tanya baik-baik. Atau masih ada urusan cari uang ke laut? Mau mulai usaha? HM. Ah. Ayah beli 1 unit apartemen di lantai paling atas gedung ini. Nenek seharusnya juga ada di dalam. Mengerti. Aku harus menghentikannya. Ah, kamu mau apa? Xie Mengzi, tak disangkakan. Aku awalnya berniat di bawah rumahmu, memberimu kejutan. Tapi coba tebak siapa yang kutemui. Gu Junhou, lepaskan kakakku. Anggap saja aku beruntung. Karena kamu telah merebut hal yang paling aku pedulikan. Maka aku juga akan merebut hal yang paling kamu pedulikan. Gimana? Lepaskan dia. Saya sekarang datang mencarimu. Mustahil. Aku kirim cincin itu kepadamu. Kamu hanya boleh datang sendirian. Kalau ada orang kedua yang muncul, Ning Jingyan langsung akan mati. Cepat pisah dari aku. Potong tangannya biar dia tidak bisa melawan. Kalau tidak patuh, lepaskan dia. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Dia kan cuma bodyguard biasa. Kenapa kamu membelanya habis-habisan gitu? Kamu boleh memotongku, tapi tidak boleh memotong dia. HMPH. Lucu sekali ya. Nona Ning. Ternyata rela membela seorang bodyguard sampai segini. Sekarang aku jadi penasaran. HM. Kalau kujadikan dia cacat, kira-kira kamu akan bereaksi seperti apa ya? Berhenti. Tidak boleh. Direktur Hou, lepaskan dia. Berhenti. HNG. Ah, akhirnya kamu datang juga. Cepat sekali ya. Lepaskan mereka. Apapun yang kamu inginkan aku bisa beri. Apa yang aku inginkan tentu saja kamu tahu. Yang aku inginkan adalah Story Group. Dan semua aset atas namaku. Dan aku ingin kamu pergi dari Story. Mustahil? Kamu sedang ngomong apa? Kamu tidak ingin nyawa Ning Jinyan ya? Dan pengawal itu kok masih belum bergerak? Cincang dia untukku. Jangan kabur. Tolong selamatkan dia. Tunggu dulu. Lepaskan dia? Aku tidak akan menuntutmu. Bukan? Ini namanya berani memanggil apa? Aku sudah bilang, aku mau Story Group. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Story Group tidak akan kuberikan padamu. Aset atas namamu. Akan kujadikan pelunas utang perusahaan. Rumah atas namamu. Pada akhirnya juga akan jadi milikku. Kamu si Meng memang berani. Zikai, Zikai tolong selamatkan aku.
Katakan padaku, ayahku mati karena ulahmu, kan? Memangnya kalau iya, kamu bisa apa terhadapku? Aku sudah lama sadar betul. Segala usaha sia-sia belaka. Aku sudah berusaha sekeras itu. Tapi kenapa tetap tidak ada gunanya? Kalau kamu tidak menyerahkan story group padaku, aku akan bakar hidup-hidup Ning Jinyan. Kukatakan sekali lagi, story group tidak akan kuberikan padamu. Mengenai Ning Jinyan, aku tidak peduli. Ternyata dia sama sekali tidak pernah mencintaiku. Semuanya hanyalah angan-anganku sendiri. Kamu tentu saja tahu. Semua yang dulu sudah tidak ada artinya lagi. Meng Zekai, kamu berani sekali ya? Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu adalah bajingan yang begitu kejam dan tak berperasaan. Lihat baik-baik, inilah wajah asli pria yang kamu cintai. Dia memanfaatkanmu. Setelah selesai langsung dibuang. Di matanya kamu sama sekali tidak penting. Apa yang paling dia pedulikan, kamu juga sudah melihatnya. Kau benar-benar buta mata, Nona Ning. Serang saja, toh dia juga tidak akan menyelamatkanku. Dengar. Karena aku tidak bisa mendapatkan yang kuinginkan. Setidaknya aku harus membawa satu orang, supaya hatiku bisa puas. Jeken, kalau ada kehidupan berikutnya, aku tetap berharap bisa memulai lagi denganmu. Menurutku, semua momen indah itu benar-benar nyata. Sungguh berharap waktu bisa berhenti di masa lalu. Bangun dong. Meng Zekai, bajingan kau ini. Kak. Sayang kecil. Semuanya sudah selesai. Kak, kita pulang yuk. Tidak apa-apa. Aku sudah lapor polisi. Untung polisi sedang berjaga di sekitar sini. Jadi Gu Tianhao tidak sempat sadar. Kita pulang yuk. Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Maaf ya, Jin Yuan, tadi aku berbohong. Orang yang selalu aku pedulikan itu kamu. Sebenarnya, aku tahu kamu selalu berusaha membantuku dan ingin mengubahku. Sejak saat kamu memutuskan untuk menyelamatkan ibuku. Aku sudah ikhlas. Zekai, lihat aku. Kita jemput Tante Meng bareng-bareng, ya. Bareng? Ya. Asal kita bekerja sama, kamu dan aku saling mendukung. Kita pasti bisa melakukannya. Malam ini kamu sudah menemani aku begitu lama. Aku nggak mau mengecewakan harapanmu. Sekarang, maukah kamu memaafkan aku? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa kamu bohongi aku? Kenapa kamu buat aku khawatir? Kuo Qiusheng. Kuo Qiusheng benar-benar sudah mati. Berhenti. Gu Qiusheng, kamu ditangkap atas tuduhan penganiayaan dan dugaan pembunuhan. Ikut kami ke kantor? Ya. Ini. Ternyata semua ini sudah kau rencanakan. Ayah. Ini semua salahmu sendiri. Ini juga terakhir kali aku memanggilmu ayah. Selamat tinggal. Hahaha. Jantungku. Ah. Lalu kenapa kau bohongi aku? Karena saat itu aku sudah merasa. Kuo Qiusheng sudah mati. Gu Tianhao akan menjadi ancaman. Terutama setelah aku mewarisi story group. Mereka pasti tidak akan membiarkanku. Dan kamu juga akan terseret. Makanya aku sengaja jadi orang yang kamu benci. Aku ingin kamu meninggalkanku. Apapun caranya. Kamu harus bujuk Yan Jian untuk segera pergi. Kalau tidak,
Aku akan membuatnya terjerumus ke dalam bahaya. Baiklah. Xiao Chuan datang menghentikanku karena mendengar nasihat Bibi Meng. Kan? Ibu diberitahu langsung oleh nenek. Dia suruh kita pergi dari Beicheng dan mengungsi jauh-jauh. Bibi Meng tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku akan tanya sendiri padanya. Aku harus menemukan ayahmu. Baiklah. Tapi aku tidak mau mendengarkan nasihat. Qin Yuan, saat aku tahu detik terakhir darimu. Ketika kalian semua belum menyerah padaku. Aku merasa terharu dan bersalah yang tak bisa kukatakan. Untungnya semuanya sudah berakhir. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan baik sekali lagi. Boleh ya? Baik. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan baik sekali lagi. Baiklah, HM. Akhirnya tugasku juga selesai. Garis dunia telah berubah dan aku harus kembali ke masa depan. Ayah, ibu, semoga kalian bahagia. Aku akan menunggu kalian di masa depan. Malam ini, selama ini, aku masih berutang pengakuan cinta yang resmi padamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menua bersamaku sampai berambut putih? Aku mau. Kak, aku benar-benar senang banget. Hahaha. Kak, kalau nanti kita punya anak, kira-kira nama apa yang bagus ya? HM, ikut mergaku aja. Dipanggil Nicheng. Baik cowok maupun cewek pasti kedengeran bagus. Oke, panggil aja Sheng itu. HMP hahaha.